Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Seperti yang saya janjikan kemarin ya, teman-teman, bahwa saya membuka ini kesempatan untuk teman-teman yang mau nanya bahasan saham yang mau teman-teman tanyakan, silahkan tulis di komen di setiap video saya. Nanti akan saya kumpulkan, mungkin akan saya bahas di waktu tersendiri atau saya bahas di bagian akhir dari eh, video saya ya. Bisa jadi apa yang di-request teman-teman ini bisa menjadi trading idea bagi saya, seperti itu. Karena saya ini adalah tipikal orangnya itu-itu aja ya dalam handling saham. Maksud saya memilih saham seperti itu, apa yang menjadi kebiasaan saya akan saya jadikan di watchlist seperti itu. Kadang permintaan teman-teman untuk membahas ini bisa menjadi trading idea bagi saya, tapi kadang saya juga tidak langsung trading saham tersebut, tapi mungkin akan tes case dulu, tes water dulu seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk teman-teman yang minta dibahas saham-sahamnya, jangan lupa untuk berikan komen di setiap video saya. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, seperti biasa untuk teman-teman semuanya, kita sampaikan dulu bahwa saya Surya Mesri tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun, terutama untuk teman-teman yang baru join channel ini, maksud saya baru subscribe channel ini. Nanti kalau ada yang kirim-kirim tawaran titip dana trading atau apa, saya tidak melayani itu semuanya ya teman-teman, sama sekali. Oke, baik. ISG kemarin udah saya bahas. Kalau teman-teman yang belum mau bahas atau baru hari ini ngelihat video saya, silakan lihat dulu untuk video kemarin. Memang kondisi market kemarin nggak bagus banget hari Jumat, regionalnya juga nggak bagus, muncul berita dari luar negeri juga, silakan lihat video sebelumnya. Oke, namun kita lihat dulu deh closing dari regional. Amerika closingnya 0,84, 0,62 turun ya, 0,19 sih cukup oke ya. Kemudian Eropa juga cukup oke, tidak lebih dari 1% penurunannya. Nah, kita akan lihat dulu di sini ya. Kita akan lihat dulu di, oke, sebentar saya bukakan dulu untuk market. Bursa Amerika tadi malam di closingannya dia sudah ada perlawanan teman-teman ya, sudah ada perlawanan. Ya, ini kan sudah ada candle perlawanan walaupun belum mampu lewatin high sebelumnya, tapi setidaknya mood marketnya udah mulai membaik ya. Dow Jones, Nasdaq-nya juga ini udah mulai hijau. S&P 500 juga udah mulai hijau. Ini tanggalnya adalah tanggal 18 Jumat ya. Mungkin sedikit beda dengan tampilan yang di sini karena memang bisa jadi terjadi delay seperti itu. Untuk Hang Seng masih belum ya. Eropanya ini oke ya teman-teman, tidak ada masalah. Nah, terus kemudian yang harus kita cek juga adalah VIX atau Index Fear and Greed Index ya, US Volatility Index, atau ya istilahnya ini adalah indeks kecemasan gitu ya teman-teman, indeks kecemasan. Nih, ini kalau teman-teman mau baca ini di sini. Ini adalah the CBOE, Chicago Board Option Exchange Volatility Index, yang juga disebut sebagai Wall Street Fear Gauge, yang mengukur seberapa cemaskah market seperti itu. Ketika marketnya cemas, ini akan cenderung chartnya ini tinggi, biasanya diikuti dengan kondisi bursa yang merah. Ya, ini bisa kita lihat di area ini terjadi kenaikan dan bursa sebelumnya kan merah ya. Langsung dicekkan aja ke, jadi ini ya yang area ini terjadi kenaikan, maka bursanya adalah merah atau turun. Nah, di sini nih ya jelas bursanya turun seperti itu. Dari pembacaan VIX yang terakhir kita bisa ngelihat memang untuk nilainya dia sempat naik, tapi closingannya adalah shooting star. Artinya kecemasannya udah mulai berkurang dan kita bisa ngelihat nyatanya bahwa untuk bursanya sudah mulai membaik. Kita tinggal lihat besok hari Senin pagi opening dari market Asia seperti apa ya teman-teman.
Oke, baik, kita tengok dulu untuk harga komoditas. Ini oilnya rebound lagi ya teman-teman. Jadi minyaknya sempat sampai ke 79,5, ini udah rebound di atas 81,5, hampir 2 ya. Jadi minyak rebound lagi. Kemudian untuk gas masih biasa saja. Untuk batu bara masih di kisaran 147 teman-teman ya. Untuk emasnya masih turun ya. CPO-nya masih sama, masih retracement, dan untuk tins-nya ada turning, timah ada turning, dan untuk nikelnya juga ada turning. Oke, langsung kita akan masuk ke bahasan saham-saham yang di request oleh teman-teman. Ingat teman-teman, ini adalah saham request teman-teman. Beberapa saya miliki dan beberapa saya tidak miliki ya. Ingat, ini adalah request teman-teman. Baik, yang pertama saham request teman-teman adalah Breeze. Breeze memang sebelumnya sempat saya bahas beberapa kali karena memang kondisi dari Breeze yang memang secara teknikal bagus ya. Oke, kita akan lihat. Nah, ini adalah untuk Breeze ya teman-teman. Dia sempat naik ke 61,8 retracement ya. 61,8 retracement cukup oke karena dia mampu berada di atas 50 retracement-nya dia ya. Nih di sini. 50 retracement dilewatin, bahkan di candle yang ini percaya diri sekali. Marubozu hijau closing pas di 61,8 retracement 1725. Namun demikian di hari Kamis kemarin ya, Kamis atau Rabu ya, Kamis kan 17, itu sempat terkoreksi, namun closingnya masih mampu di atas supportnya di 1700. Baru kemudian hari Jumatnya kemarin ada perlawanan. Nah, kalau kita lihat kondisi dari si Breeze ini ya teman-teman, Breeze ini kan sempat naik sampai di sini sekitar 1802. Baru kemudian dia terkoreksi dan mulai naik lagi. Nah, kita ngelihatnya hanya dari sini aja ya. Jadi ketika dia mengalami kenaikan, memang sempat sentuh di 1725 ya, 1725, dan ini di atas 50 retracement. Biasanya di situ bisa jadi akan ada konsolidasi. Nah, ini ternyata sebenarnya ini terjadi konsolidasi udah sekitar 3 hari. Jadi untuk supportnya dia masih di 1700, resistan dia masih di 1730-an. Kita mesti menanti dulu kondisi regional membaik. Biasanya kalau saham-saham itu kalau secara teknikal bagus, kalau kondisi regionalnya tidak baik, dia juga tidak akan digas teman-teman. Begitu ya. Kemudian untuk Breeze sendiri, untuk komposisi asingnya net buy oke ya. Solid ketika harganya naik, asingnya net buy. Dan kalau kita lihat volumenya sebenarnya spike-nya masih belum signifikan ya, baru sekali terjadi spike. Ini beda sekali dengan sebelumnya ketika dia terjadi spike ya. Baik, itu adalah daily dari Breeze. Kita mungkin akan lihat dulu untuk weekly dari Breeze. Nah, weekly dari Breeze sebenarnya memang cukup alot ya, karena cukup lama si Breeze ini tidak mampu keluar dari area yang saya beri gambar nih teman-teman ya. Jadi kisaran resistan itu adalah sekitar 1800. Walaupun 1800 merupakan resistan, tapi di dalam daily chartnya ini sebenarnya sekitar tanggal 3 Juli ya, 3 Juli itu berarti kan 1,5 bulan yang lalu sempat dites ya. Sekarang ada resistan terdekat di 1750. Kalau tadi 1700, 1750, 1760, baru kemudian 1860 ya untuk Breeze. Masih OTW, tapi mesti kita cek dulu kondisi regional. Apakah regional akan membaik seperti itu. Baik, kemudian adalah BBNI. BBNI ini ada yang minta dibahas untuk BBNI, di mana dia paling lagging di antara Big Four banking yang lain. Nah, kita cek dulu paling lagging di antara banking yang lain ya. Kita cek dulu sekaligus memang ini ada yang minta dibahas Bank Mandiri. Kita cek dulu BMRI. Ya, memang BMRI ada di atas ya, BBRI ada di atas juga, BBCA juga ada di atas, ada juga yang minta BJTM. BJTM memang sedang berada di bawah. Oke, saya kembali lagi ke BBNI. Ya, memang teman-teman, BBNI ini masih dari Big Four banking, dia adalah paling telat lah ceritanya begitu ya.
Di bahasan sebelumnya saya sampaikan bahwa ada satu trend channel ya. Trend channel ini cukup berat bagi BNI karena ini adalah merupakan resistan pertama nggak berhasil, kedua nggak berhasil, ketiga nggak berhasil, keempat nggak berhasil ya. Dan kelima sempat berhasil, namun demikian memang ada tujuan di 50 retracement dia ya. Di sini ini adalah merupakan 50 retracement. 50 retracement adalah separuh dari pergerakan turun. Pergerakan turun yang mana? Yang ini. Ya. Dari yang area hijau ini dari sekitar 9760 sampai 8650 itu adalah merupakan gerak dari swing high ke swing low di mana separuhnya itu adalah di 50 retracement. Nah, 50 retracement ini biasanya menjadi titik kunci dia. Apakah cukup niat untuk bergerak atau enggak? Kuncinya biasanya ada di situ. Kalau dia bisa melewati 50 retracement yang semula merupakan target kenaikannya dari bawah di sini, yang semula merupakan target kenaikan dari bawah ya. Ketika dia bisa ngelewatin 50 retracement dengan percaya diri, maka target itu harus kita update ya, dengan menggunakan tren yang lebih besar ya. Kita lihat seperti ini. Ini dalam weekly ya teman-teman. Dan weekly sebenarnya untuk pergerakan dari BBN ini cukup oke ya. Memang di sekitar 9.000 itu sudah dekat sekali dengan puncaknya BBNI sih di sekitar 10.000 ya. Kita juga bisa ngelihat dalam weekly ini sebenarnya percobaan untuk mendekati sekitar 10.000 ini terjadi berulang kali. Namun juga cukup berat sepertinya ya. Mungkin kondisi outstanding, kondisi-kondisi khusus yang mungkin membuat bisa harganya break di atas 10.000. Kita bisa lihat bahwa all time high dari BNI adalah sekitar 10.250 ya. Kita lihat dulu untuk kondisi komposisi dari asing untuk BNI. Kita bisa ngelihat bahwa mix ya, net buy net sell begitu dengan volumenya masih di bawah rata-rata dengan sesekali terjadi spike volume. Oke, baik, kemudian BMRI, ada yang minta dibahas BMRI. BMRI kalau kita lihat sekilas seperti ini dia sedang mengalami retracement atau pullback atau ya koreksi. Ini catatan lama, oke kita lihat di dalam pergerakan weekly kita bisa ngelihat, sebentar saya coba habiskan dulu. Pergerakan weekly-nya kita bisa ngelihat bahwa tren dari BMR ini cukup oke ya teman-teman. Oke sekali, malah oke sekali. Karena dalam monthly-nya naik, weekly-nya naik, daily-nya naik. Jadi ketiga tren dalam time frame yang berbeda memiliki kondisi yang sama ya. Kondisi yang sama. Oke, baik, dalam weekly mungkin kita lihat dulu. Dalam daily saya akan lihat gambarannya apakah di all time high. Betul. BMRI adalah all time high. Saham-saham all time high itu the sky is the limit ya. Musuhnya hanya orang-orang yang mau take profit saja teman-teman. Kalau dari weekly-nya seperti ini trennya masih sangat berlanjut ya. Trennya tidak terjadi putus. Nah, kalau seperti ini kita mau analisa sebenarnya simple. Sepanjang dia masih dalam koridor tren, maka titik-titik yang dilewati disentuh oleh pergerakannya dari si BMR ini bisa kita jadikan sebagai support. Itu kalau long termnya ya gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau mendapatkan gambaran secara medium term, maka kita bisa mengambil Fibonacci atau area deh begitu, area yang lebih pendek. Nah, di sini area yang lebih pendek pun juga sama. Ini area yang lebih besar ya. Dan kalau kita breakdown ke dalam satu cluster yang lebih kecil bisa juga, yaitu di sini. Ya, di sini ini bisa. Oke, saya hapus dulu. Ini area yang lebih kecil dari BMRI seperti ini. Ya. Oke, saya hapus dulu yang paling besar aja untuk kita bisa ngelihat area yang paling kecil aja dulu ya. Karena sebenarnya untuk kalau sifatnya teman-teman trading maka support resist Fibonacci kita ambil dari tren yang paling kecil. Dari sini terlihat sekali bahwa dia nggak ada koreksi ya. Dia nggak ada koreksi dalam weekly. Artinya dia masih on track. Tapi kalau dalam daily-nya terlihat sekali dia sudah ada retracement. Tapi retracementnya kalau coba kita tarik dalam tren, ingat penarikan tren saham naik adalah berada di bawah. Sehingga ketika saham itu break dari trennya itu yang dinamakan patah tren. Dari sini kita bisa ngelihat. Oke kita hapus dulu. Bahwa
trennya masih berlanjut banget ya. Trennya masih berlanjut banget. Nah, ini area yang saya analisa tuh di sini. Terlalu besar teman-teman ya, terlalu besar. Saya nggak gunain itu karena ini tren besar. Kita analisa dari tren kecil aja. Di sini. Kalau mau lebih valid, gunain tambah Fibo, tambah tren channel. Tidak terjadi pemotongan, berarti kita tidak ambil dari sini, kita ambilnya dari sini mungkin. Boleh nggak Pak? Boleh. Terjadi pemotongan? Boleh. Ini adalah trend base Fibonacci di mana penarikannya sedikit berbeda dengan peak and true Fibonacci teman-teman ya. Kalau peak and true Fibonacci kita hanya mengambil titik rendah, titik yang paling rendah dan titik yang paling tinggi. Kalau trend base Fibo, kita ngambilnya adalah dari titik yang dipotong oleh pergerakan harga atau dari tren yang dipotong oleh pergerakan harga itu. Nih di sini. Nah, dari sini kita bisa ngelihat bahwa koreksinya si BMRI ini telah sampai di supportnya kedua, yaitu di 5687 di sini. Break dari 5687 akan terbuka peluang ke 61,8 retracement di 5478. Namun karena di hari Kamis kemarin, di hari Rabu kemarin dia bisa mantul dari 5687 dan candle berikutnya walaupun sebenarnya nggak lebih tinggi dari sebelum dari yang hari Rabu juga masih menunjukkan satu perlawanan. Nah, kuncinya dia ngelewatin dulu 5816 dan apabila dia mampu 6020 maka kemungkinan dari BMRI ini akan sentuh titik tertingginya lagi teman-teman. Kita lihat BMRI volumenya cukup oke, asingnya cukup oke juga, dominasi asingnya solid ya, net buy-nya. Walaupun dari 24 Juli sampai 18 Agustus terjadi 3 kali asing net sell. Baik, kemudian ada yang minta dibahas untuk BJTM ya. Simpel aja sih, ini saham berada di bawah ya. Sering saya sampaikan ke teman-teman, ini dalam daily dulu. Kalau bisa pilih dulu saham yang berada di atas gitu. Oke, ini dari weekly ya. Weekly ini tarikannya adalah dari 2020 pada saat Covid ya. Di dalam weekly ini chart dia berada di MA 200 weekly. Di dalam daily chart dia berada di bawah MA 200 weekly. Kesimpulannya adalah ini barang sedang berada di bearish zone ya. Bearish zone itu berada di bawah MA 200 daily. Ini weekly-nya juga. Jadi ya saham-saham yang berada di bawah MA 200 bearish zone, simpelnya maka MA 200 tuh bisa menjadi resistan. Jadi kalau ketemu MA 200 naik itu bisa menjadi resistan. Dan saham-saham yang dalam bearish zone itu mood beli itu nggak segede saham-saham yang uptrend. Jadi ini perlu diketahui dulu ya teman-teman. Jadi kondisinya tentu akan berbeda karena mood belinya sudah berbeda. Kalau menurut saya sih lebih mudah saham-saham yang dalam pergerakan uptrend begitu. BJTM menarik sebenarnya. Ini termasuk saham yang termasuk saham dividen ya. Kita bisa cek high dividend 20. Berarti ini termasuk saham yang memberikan dividen besar. Jadi mungkin ini bukan tipikal saham yang cocok untuk trading, tapi untuk saham disimpan ya teman-teman, disimpan. Kalau dulu sih kalau saya cukup hafal harga dari BJTM ini sekitar 700 biasanya, itu dividennya sekitar 70 rupiah ya. Jadi semakin dia mendekati 500, kalau dulu teman saya yang suka kolek saham ini, dia justru akan semakin beli. Tapi stylenya adalah bukan trading ya, tapi ini adalah saham untuk dividennya. Jadi misalkan tahun ini mau beri dividen berapa, besok berapa, tahun belakangnya berapa, tahun belakangnya lagi berapa, nanti dikumpul sampai ketika teman beli dulu nilainya misalkan di 600, dalam beberapa tahun nilai investasi Anda di BJTM itu akan kembali karena Anda mendapatkan dividen secara rutin setiap tahun sampai ke berapa tahun gitu ya. Misalkan kalau belinya 600 dan harganya tetap di situ dan selama setahun memberi dividen misalkan 60 gitu, maka ya kira-kira 10 tahun akan mendapatkan BEP.
Kalau nilainya sama, anggapannya idealnya seperti itu. Tapi nyatanya kan bisa naik turun ya, bisa kadang nilai sahamnya lebih tinggi seperti itu. Kondisi tentu akan dipengaruhi juga oleh kondisi market dan juga oleh kondisi perusahaannya ya teman-teman. Baik, kemudian ada yang nanya IMAS ya. Ini saya lupa bahas kemarin. Memang harusnya IMAS itu masuk bahasan kemarin ya teman-teman. Baik, IMAS. IMAS itu memang kemarin marketnya enggak bagus ya. Enggak bagus ya Agus, enggak bagus banget. Ini kita lihat dalam intraday pergerakan dari IMAS nih, monthly 5 menit. Kita bisa ngelihat IMAS itu digas sampai 2470 teman-teman. 2470 itu jam 9.45, baru kemudian terjadi break itu di jam di sini 14.35. Ini tertinggi 9.45 sampai jam 14 teman-teman. 14 tuh masih tinggi, baru terjadi break supportnya 2400 ya. Itu di jam 14.40 baru kemudian turun. Nah, memang ini termasuk volatilitasnya tinggi ya. Saya dari awal pun menyadari bahwa IMAS ini tipikal saham tradingan banget. Kenapa? Karena dia memang volatilitasnya tinggi banget ya. Terus dia juga termasuk bid overnya hitungannya tipis ya. Jadi ngebut naik cepat, turun juga cepat. Makanya seperti ini tipikalnya kalau saya mau masuk itu biasanya selalu saya pecah. Misalkan saya mau masuk 50 lot, saya akan pecah misalkan mau masuk 100 lot gitu ya, 25, 25, 25 atau 30, 30, 40. Biasanya seperti itu supaya mendapatkan harga terbaik. Di bahasan sebelumnya juga saya sampaikan bahwa model-model IMAS nih kalau masuk dulu berapa ya. Di bahasan sebelumnya pernah saya bahas, saya masuk dulu di sini baru kemudian average up, baru average up ya. Sampai di sekitar 1960 2020 terakhir saya masuk untuk IMAS ya, nambah ya teman-teman. Jadi enggak udah tinggi masuk seperti ini ya. Karena ini naiknya juga enggak sehari 2 hari, tapi sudah dari cukup lama ya dia naik. Jadi ketika naik ketemu resistan, konsolidasi dan mulai naik lagi baru nambah seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, saya bahas dulu. Tadi saya sampaikan bahwa IMAS itu turunnya kita bisa ngelihat dalam menitan ini adalah di sekitar jam 14.40. Nah, saya biasanya ngelihat untuk IMAS seperti ini, harganya closing-nya 21.40 tetapi average-nya masih di atas, teman-teman. Artinya apa? Artinya ini ada yang menjual di akhir-akhir, tetapi harga overall-nya, harga average-nya masih berada di atas. Kalau dulu sebagian teman saya mempercayai tradingan dengan menggunakan average ya. Average itu artinya apa? Kalau average-nya di atas, kadang dia berani membeli ketika harganya itu jauh di bawah average. Karena dipercaya bahwa orang masih pegang di harga itu, dan ketika harganya turun itu memang karena ada yang take profit, sehingga ketika harga average masih di atas dan tiba-tiba turun cukup jauh harga average-nya, karena itu tadi ini bid over-nya tipis, sehingga ketika ada yang buang banyak dia cepat turun begitu, volatilitasnya tinggi. Karena average-nya masih jauh, orang masuk gitu ya. Ada yang bilang, Pak saya nyangkut di 220 gimana? Average-nya sebenarnya di 2320 ya. Kalau harganya tuh di 2200 ya sebenarnya di bawah average begitu. Di bawah average. Kita lihat dulu untuk market hari Senin apakah bagus ya marketnya begitu, karena kalau market bagus mungkin untuk IMAS ini bisa melanjutkan kenaikannya ya. Oke teman-teman. Terus untuk IMAS secara teknikal kenapa sih kemarin koreksi? Jadi IMAS itu target kenaikannya sebenarnya ada di 2545 teman-teman. 2545. Ingat di video saya pernah saya bahas, Pak kalau IMAS tuh masuknya di berapa? Bahwa masuknya IMAS itu adalah di 0 sampai 23 retracement. Kalau kita gunain tren besar ini. Tapi saya di sini untuk IMAS sudah saya pecah kemarin ya. Lihat video sebelumnya bahwa ini saya anggap sebagai satu konsol area masuknya IMAS ya. Ini. Karena konsolidasi adalah bentuk lain dari akumulasi, sehingga ketika terjadi pergerakan di area-area konsolidasi itu wajib kita pantau apakah mau break, apakah kita akan positioning sebagian seperti itu, baru kemudian ketika dia break dari
konsul area tersebut baru kita average up seperti itu ya. Jadi jangan kita, maksud saya memang secara pergerakan dia cukup lebar, tapi lebih baik kita juga ngelihat satu tanda ini ada konsolidasi area. Masuknya adalah di area sini ya teman-teman. Masuk situ bertahap terus kemudian naik. Nah, kalau masuknya udah di 220 ya udah cukup tinggi teman-teman. Kalau misal mau masuk di nilai seperti itu ya harus dengan size yang lebih kecil. Kenapa? Volatilitasnya tinggi. Sehingga kalau misalkan dia terkoreksi dalam, nanti kita perlu untuk membuat average down di bawah untuk membuang. Pak, kok membahas average down? Sebenarnya average down itu nggak salah teman-teman ya. Nggak salah karena Big Fund pun juga setiap ketika membeli dia tidak di satu harga, tapi di level harga, beberapa level harga. Karena membeli dengan level harga yang berbeda itu tujuannya adalah untuk mendapatkan best price-nya ya. Seperti itu. Nah, untuk IMA sendiri target memang di 2550. Tetapi ada juga dia resistan candle di 2470 yang saya garis ini teman-teman. Pas sekali di 2470 terjadi koreksi. Koreksi dan tadi harganya 2320. Sekarang saya akan gambarkan average-nya IMAS itu di berapa? 23. Jadi average-nya IMAS itu sebenarnya masih di 38 retracement teman-teman. Average-nya harganya IMAS itu masih di sini. Ya. Tapi karena ini barangnya tipis, ketika ada yang buang kiri cukup banyak, ya harganya turun. Kita lihat aja untuk hari Senin. Saya masih pegang juga ya. Baik, kita tengok dulu untuk IMAS-nya di sini. Asingnya sih memang seperti ini, kondisinya tidak dominan banget ya. Volumenya tebel ya. Tapi ini kan volume tebel ini kan ketika dia naik ya, maka average dia masih di 2300. Sedangkan volume turun ini kan terjadi di sore-sore ya. Kita bisa lihat trade book-nya. Trade book-nya IMAS ya. Trade book-nya IMAS ya. Ini yang besar-besar justru di atas nih teman-teman, belinya di harga-harga atas ya. Ya sekali lagi lah, untuk masuk ke satu saham jangan di satu harga tapi setidaknya pada beberapa lapis harga ya, untuk mendapatkan level harga masuk yang bagus. Baik, kemudian adalah BSDE teman-teman ya, BSDE Property, BSDE. BSDE memang saya bahas di kemarin-kemarin ya. Namun saya nggak ada barangnya ya teman-teman untuk BSDE, karena properti memang saya jarang banget main di situ. BSDE boleh dibilang break ini memang kemarin ada kenaikan 2 hari, namun kenaikan itu di cover oleh candle turun. Jadi ini candle turun yang mengcover candle kenaikan sebelumnya. Kalau artinya seperti ini adalah sudah nggak ada artinya kenaikan sebelumnya. Teman-teman lihat candle yang warnanya biru, 1, 2. Ini biru yang ketiga atau candle yang ketiga ini di cover atau diselimuti, di engulf oleh candle yang ini. Ya, jadi candle biru ini di engulf oleh yang merah ini sudah nggak ada artinya kenaikannya. Jadi boleh dibilang di sini, baru kemudian di sini juga di cover lagi teman-teman. Jadi memang secara sinyal dia jadi jelek karena turun lagi. Baru kemudian kalau kita teruskan yang sebelumnya ini, yang gambar ini, dia terjadi break belum? Oke, sebentar saya cekkan dulu. Hampir terjadi break ya teman-teman, hampir terjadi break. Dalam weekly-nya juga memang ternyata dia ada resistan 1, 2, 3, 5 untuk BSDE ya. BSDE oke. Terus ini masih IMAS, BSDE. Volumenya sedikit di atas rata-rata, asingnya keluar banyak ya teman-teman BSDE. Jadi mungkin ini untuk menjadi perhatian teman-teman karena dominasi dari asingnya di BSDE ini masih net sell ya. Baik, kemudian PTBA. PTBA pernah saya sampaikan, saya punya barang ini tapi saya buang. Ya, saya buang. Kalau yang ngikutin channel saya tentu tahu ceritanya kenapa, karena nggak naik-naik ya. Karena nggak naik-naik. Ya memang ini dividennya tinggi, tapi mungkin nggak tahu kalau tahun ini ya, karena memang tahun lalu
harga batubara lagi bagus seperti itu, tentu kaitannya dengan kinerjanya dari si PTBA seperti itu, termasuk juga saham-saham terkait batubara lainnya. Tapi untuk tahun ini kan kita bisa ngelihat juga harga batubaranya masih turun ya teman-teman. Dan memang kemarin prinsip saya adalah membeli ketika saham itu mau naik dan menjual ketika mau turun. Dan ini area hijau ini adalah satu konsol area, saya masuk di sini, ternyata nggak jadi masuk naik, saya buang dengan profit sangat kecil teman-teman, sangat kecil. Saya buang karena kalau kita lihat simple aja sebenarnya, candlenya pendek atau panjang. Candlenya pendek-pendek, nah itu biasanya saya hindari seperti itu. Untuk terkait batu bara, mungkin kita cek dulu ITMG. Ini beberapa candlenya lebih kenceng, tapi terakhir-terakhirnya juga candlenya tipis. Biasanya langsung saya hindari teman-teman, kecuali kalau memang teman-teman stylenya adalah mau dividen seperti itu. Kalau yang trader pasti akan menghindari saham-saham dengan candle yang tipis ya. Adaro sih cukup oke sebenarnya pergerakannya. Hijau ya dia. Cukup oke, dia adalah OTW ke 50 retracement ya. Ini akan saya bahas PTBA, Adaro, ITMG sekalian ya. Oke, kemudian asingnya saya lupa ya bahas. Asingnya dari PTBA, asingnya masuk banyak nih. Dominasi asingnya juga masih solid ya. Adaro asingnya 3 hari ini oke teman-teman ya, bisa perhatikan Adaro teman-teman. ITMG asingnya malah banyak keluar ya. Adaro nih sepertinya lebih menarik. Baik, kemudian ada yang nanya Umi, ini saham baru ya. Memang saya 3 hari ini ikut. Saya nggak bisa ngebahas secara teknikal ini. Saya sebenarnya akan ada bahasan satu saham terkait IPO. Jadi saya memang nggak ikut IPO dengan ini apa istilahnya memesan, tapi biasanya di hari pertama kedua saya ikut, tapi dengan catatan tertentu ya. Dengan catatan tertentu. Ini Umi saya memang ikut sekitar 2 hari. Cukup oke, yang terakhir kemarin nggak begitu maksimal, tapi it's okay gitu. Karena saya juga kemarin fokus ke IMAS juga ya. Umi, IPO saya nggak bisa bahas. Apakah masih naik? Saya nggak tahu. Memang saya sempat ikut 2 hari. Termasuk juga AMMN, saya juga ikut beberapa hari. Cukup lama saya ikut ini ya, karena ada kaitannya dengan Medco, ada kaitannya dengan mineral seperti itu, dan perusahaan juga bagus. Ini masih naik, saya masih menunggu seperti itu. Terus kemudian IPO yang lain saya bahas juga, contohnya Inet. Saya ikut tapi sudah enggak ya. Terus kemudian Maha saya ikut juga sudah enggak. Kenapa sudah enggak Pak? Jadi ini sebenarnya akan saya bahas di video tersendiri, yaitu kaitannya bagaimana saya ikut IPO. Biasanya sekilas aja teman-teman ya, enggak banyak, karena saya punya prinsip, saya punya keyakinan bahwa saham IPO biasanya memang tetap akan digas, tetapi ada masanya gitu. Ada masanya ketika mungkin gasnya udah mulai berkurang, di situ sudah enggak saatnya kita masuk di situ lagi. Jadi simpel aja sebenarnya kalau untuk saham-saham IPO ini saya enggak lama biasanya. Paling di satu emiten saya hanya 1-2 hari ikut. Habis itu udah enggak. Loh Pak, kalau lanjut lagi gimana? Lanjut lagi sudah gitu. Karena memang kita hanya short term di situ ya. AMMN ini termasuk yang lanjut. Saya masih, ini cukup sering saya ikut karena cukup pede untuk masuk di perusahaan ini teman-teman. Ya berarti yang lainnya nggak begitu pede Pak. Iya betul, nggak begitu pede. Jadi intinya kita tetap harus ngelihat seperti apa perusahaannya ya. Kalau perusahaannya kita pede, mungkin kita bisa lebih lama megangnya gitu. Jadi untuk IPO saya nggak bisa bahas secara teknikal, cuman saya memang ikut, tapi biasanya hanya 1, 2 atau 3 kali atau 1 sampai 2 harian. Kalau masih menarik ikut, kalau enggak ya enggak. Apalagi kalau misalkan dia sudah ada buangan yang cukup kencang, biasanya saya enggak akan ambil lagi ya. Teman-teman tentu sudah tahu ada IPO yang ngejos pol-polan, ada juga yang enggak. Baik, kemudian ada yang minta dibahas juga adalah Diva. Diva saya belum pernah ya. Kalau saham-saham IPO ini saya juga lihat market cap-nya teman-teman. Oh, market cap-nya kecil. Saya biasanya nggak begitu berani ya. Diva. Kemudian kita cek dulu ya. Kalau AMMN memang besar sekali. Maha cukup besar ya. Inet cukup besar. Kenapa? Karena ADI saja segini 3,37 ya. Maha
39, jadi lebih besar. Nah, seperti itu ya sekilas ini untuk IPO. Nah, itu tadi adalah DIVA. Pak, DIVA bagaimana Pak? DIVA saya nggak pernah trading, tapi coba akan saya analisa memang hari ini naiknya kenceng. IPO-nya di DIVA, IPO-nya di sini nggak. Saya nggak pernah trading ini saham ya teman-teman. IPO-nya di 2950. Asingnya banyak keluar. Kita lihat dulu aja deh asingnya. IPO-nya 2960. Kita berarti lihat chartnya dulu DIVA dalam monthly langsung. Oh ya, berarti dia pernah tinggi ya. Dia pernah tinggi terus turun. Nah, seperti ini kalau saya sih cukup hati-hati. Memang ada kemungkinan dia akan naik juga, tapi cukup hati-hati aja. Kalau saya pribadi karena IPO-nya juga tinggi sekali. Nah, apakah dia akan lanjut breakout? Kita coba tarik Fibo dulu. Oke, ini Fibo atau tren. Saham yang turun trennya ada di atas ya tarikannya. Nah di sini teman-teman ini titik yang saya pakai narik dan ini titik sentuhnya. Maka cukup valid dari area itu sehingga Fibonya kita bisa tarik. Nah ini untuk si DIVA teman-teman ini ada satu resistan memang dia nyampe di 3450 itu resistan. Pak ini kan terlalu jauh Pak. Oke betul, pertanyaannya betul. Ini terlalu jauh jadi kita akan kecilkan dulu. Kita nggak gunain itu, kita gunain yang ini aja. Boleh? Kita gunain ini boleh. Kalau kita gunain ini, maka dia udah sampai di 50, lebih dari 50 retracement. Target kenaikannya kalau dari sini sebenarnya hanya ke 334. Udah lewat Pak? Udah, berarti kita update ke sini. Jadi resistan dia ada di 370, berikutnya target 424. Nah, ada dorongan volume nggak? DIVA. Hasilnya banyak net sell. Memang DIVA ini ketika naik ada geliat volume teman-teman. Nah boleh diperhatikan. Karena beberapa saham bisa lanjut naik ketika terjadi geliat volume. Ya boleh diperhatikan. Untuk teman-teman yang nanya ini Pak DIVA apakah akan lanjut. Kuncinya adalah ketika naik didorong volume. Itu adalah kenaikan yang bertenaga teman-teman ya. Kalau nggak ada dorongan volume itu kenaikan sesaat aja. Kemudian ada yang minta dibahas di pada harganya 50. Berarti sudah kekunci di 50. IPO-nya 100. Kita lihat dulu dalam monthly-nya. Oh, monthly-nya sempat 310 2012 terus turun di 50. Ya, sudah nyampe 50 teman-teman. Asingnya nggak ada transaksi. Volumenya kecil. Jadi saya nggak bisa bahas teman-teman. Dan memang saya hindari untuk saham-saham yang ada di 50. Pak, gimana jualnya? Di pasar nego teman-teman kalau yang ini yang sudah di 50 ya. Ini di sini terlihat negonya ada di 40.35 ya. 40.35 seperti itu. Jadi untuk saham-saham yang di 50 begini saya nggak bisa bahas. Dan memang di filter saya itu saya nggak kasih, maksud saya di running trade saya itu saham di bawah 100 tuh nggak nongol teman-teman, supaya saya juga nggak trading di saham-saham tersebut. Oke baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Bahasannya sedikit sebenarnya, tapi karena waktunya panjang jadi saya bisa ngebahas ya. Semoga bahasan ini bisa menjadikan bahan untuk teman-teman lihat di weekend ini teman-teman. Nah sekali lagi untuk teman-teman yang mau sahamnya dibahas apa, tuliskan di komentar dari video-video yang saya buat. Baik, demikian dari saya, Surya MS Trade Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.